Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purwo selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Baik, di sini saya akan menyampaikan jawaban dari tugas ujian tengah semester dari bab 1. Yang pertama adalah pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dua komponen metode penelitian yaitu data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus dituliskan termasuk sumber data yang diperoleh. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Apakah data kualitatif atau data kuantitatif? Jenis data dapat disederhanakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh dari sumber data apakah data itu dari responden jika penelitian kualitatif, apakah data itu informan jika penelitian bersifat kuantitatif. Jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada perkembangan selanjutnya juga telah dikenal dengan penelitian mixed method atau penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kuantitatif dengan menentukan kecenderungan peneliti pada salah satunya sebagai premier penelitiannya. 3. Bagaimana data dianalisis? Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya tersebut. Jika dalam proses analisis data menggunakan adopsi atau modifikasi metode, maka perlu dituliskan sumbernya. Sementara jika merupakan modifikasi, maka penulis harus menuliskan alasan dan pertimbangan melakukan modifikasi terhadap analisis data tersebut. Pada bagian ini, beberapa komponen yang dianalisis diantaranya adalah bagaimana cara penarikan sampel dari populasi jika penelitian kuantitatif, dan subjek dan objek atau informan jika penelitian kualitatif. Perlu juga dideskripsikan secara runtut prosedur analisis data yang dilakukan. Prosedur pengumpulan data termasuk cara perhitungan. Keseluruhan hal tersebut akan diuraikan secara detail, termasuk melakukan interpretasi terhadap nilai perolehan dari hasil analisis. Nomor 3, cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional. Kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris. Cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Yang ketiga, sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nomor 4, tujuan penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.
sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Nomor 5, kegunaan penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. 6. Jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek. Berdasarkan tujuan, objek penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat, sedangkan penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah-masalah praktis. Jadi, penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu setelah ilmu digunakan untuk memecahkan masalah. Maka penelitian tersebut akan menjadi penelitian terapan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiahan. Metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Metode penelitian eksperimen sangat tidak alamiah atau natural karena tempat penelitian di laboratorium dalam kondisi yang terkontrol, sehingga tidak terdapat pengaruh dari luar. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Nomor 7. Perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Yang pertama adalah perbedaan aksioma. Yang kedua, peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemungkinan generalisasi, dan yang terakhir peranan nilai. Nomor 8. Jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Yang pertama adalah metode kuantitatif dilakukan ketika masalah merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. 2. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas, tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 3. Bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Untuk kepentingan ini, metode eksperimen paling cocok digunakan. Nomor 4. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 5. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. 6. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan antar validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Yang kedua yaitu metode kualitatif.
Bila ada masalah penelitian yang belum jelas, atau masih remang-remang, atau mungkin masih gelap, kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode penelitian kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa difahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif, dengan cara ikut berperan serta wawancara mendalam terhadap interaksi sosial. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. 4. Memahami perasaan orang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara yang mendalam dan observasi serta ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. 5. Untuk mengembangkan teori. Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Teori demikian dibangun melalui grounded research. 9. Jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi peneliti kuantitatif yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. 2. Mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah. 3. Mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, ex post facto, evaluasi, dan lainnya. 5. Memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling, non-probability sampling, dan mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Yang keenam, mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. Mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 7. Mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara observasi. 8. Mengumpulkan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. 9. Mampu menyajikan data, menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. 10. Mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis. 11. Mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak terkait. 12. Mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Yang kedua adalah kompetensi peneliti kualitatif.
Yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. 2. Mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Menciptakan raport berarti mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. 3. Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau konteks sosial. 4. Mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. Yang kelima, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan, mulai dari analisis deskriptif, domain, kompetensial, dan tema kultural atau budaya. Keenam, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. 7. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru. 8. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Yang terakhir, nomor 10. Jenis penelitian yang saya usulkan di Metopen yaitu penelitian kuantitatif. Baik, sekian hasil jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.